Jemaah Majlis Kajian Fiqh Al-Ibadat rahimakumullah. Pada pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang fiqh as-salah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang bagaimana seseorang mendapatkan salat berjamaah. Ada dua pandangan, ada yang mengatakan bahawa seseorang mendapatkan salat berjamaah apabila dia bisa mendapatkan tasyahud akhir dengan imam. Pendapat yang kedua adalah apabila seseorang akan mendapatkan satu rakaat dari salat tersebut. Implikasinya atau dampak dari perbedaan itu sangatlah besar. Kalau ada orang datang pada saat imam sedang bertasyahud, misalnya, maka ketika Jumat misalnya, maka tentu bagi orang yang berpandangan apabila makmum yang datang itu masbuk dan sempat bertasyahud dengan imam, berarti dia mendapatkan Jumat, maka dia hanya melakukan solat 2 rakaat saja karena dia telah mendapatkan Jumat. Tapi bagi ulama yang mengatakan apabila orang tersebut hanya mendapatkan berjamaah dengan syarat dia mendapatkan 1 rakaat, berarti orang yang mendapatkan imam dalam tasyahud ketika Jumat, berarti dia harus melakukan salat 4 rakaat zuhur. Itu dampak dari perbedaan tersebut. Nah, jadi kalau seseorang terlambat atau masbuk salat Jumat misalnya, dia datang di saat imam sudah tasyahud atau sudah sujud, artinya dia tidak mendapatkan imam dalam keadaan rukuk dan tidak tumakninah dengan imam, maka bagi orang yang mengatakan kalau tasyahud saja dapat sudah berjamaah dia dengan imam, berarti dia hanya melakukan 2 salat, 2 rakaat. Tapi bagi ulama yang mengatakan bahawa seseorang baru mendapatkan berjamaah dengan imam, minimal dia mendapatkan 1 rakaat. 1 rakaat, kapan itu baru orang dikatakan mendapatkan 1 rakaat? Apabila dia sempat rukuk dan tumakninah rukuk dengan imam. Bila demikian adanya, berarti orang yang terlambat setelah rukuknya imam pada rakaat terakhir, walaupun dia dapat sujud, dia dapat tasyahud, dia dapat duduk antara 2 sujud, tetap saja dia memulai dari awal, dan kalau itu Jumat, berarti dia tidak lagi mendapatkan Jumat, orang itu melakukan salat apa? Zuhur. Itu dampaknya. Nah, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahawa baru seseorang mendapatkan hukum berjamaah, bukan pahala, hukum berjamaah dengan imam dan menyempurnakan apa yang tersisa apabila seseorang mendapatkan 1 rakaat dengan imam. Itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada bagaimana sikap seorang makmum atau jamaah terkait dengan imamnya. Jadi sikap seorang makmum atau jamaah terkait dengan imamnya. Ini penting sebelum kita berbicara tentang bagaimana persyaratan seorang imam dan berbagai macam.
di masjid-masjid umat Islam, tapi jarang di masjid-masjid kita terjadi. Bukan tidak ada juga. Di masjid-masjid kaum muslimin, kebanyakannya ada imam yang ditunjuk untuk memimpin salat berjamaah secara rutin. Tapi tidak sedikit juga masjid yang menjadi imam itu sianang ketujuh saja. Nah, dari dua model ini, tentu yang paling tepat adalah siapa? Masjid yang memiliki imam tetap yang rutin memimpin. Yang rutin memimpin salat berjamaah di masjid tersebut. Mengapa demikian? Iqtidaan, tentu meniru, mentauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengimami para sahabat di masjid beliau, dan beliaulah yang menjadi imam tetap, dan tidak ada seorang pun berani yataqaddam alai, mendahului Nabi di dalam mengimami jamaah salat. Dan kita tahu peran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi imam di dalam salat, tapi juga imam kaum muslimin dalam seluruh lapangan kehidupan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping bertugas sebagai Rasul Allah, menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada beliau, menjelaskan apa kandungan wahyu tersebut, juga bertugas untuk apa? Untuk memimpin kaum muslimin di berbagai medan kehidupan. Bahkan sampai ke medan perang sekalipun, Rasulullah adalah qaiduhumul adalah panglima tertinggi mereka. Nah, karena itu tidak keliru ketika orang mengatakan Rasulullah juga sebagai Raisud Daulah, sebagai pimpinan negara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim tertinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai pendidik, pembina, apapun peran ya yang dibutuhkan oleh umat ini, Rasulullah lah berada yang paling atas dari semua itu. Nah, karena itulah makanya ulama kaum muslimin minus para orang-orang sekuler ya bersepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjalankan peran sebagai penyampai dan penjelas wahyu, tetapi beliaulah yang pertama sekali menerapkan petunjuk wahyu itu dalam berbagai bidang kehidupan. Karena wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup seluruh wahyu yang ada, yang telah turun selama ini, wahyu kepada Nabi, baik dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah, meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya perkara solat di masjid, juga ada petunjuk bagaimana di pasar, juga ada petunjuk bagaimana di medan perang, juga ada petunjuk bagaimana berhubungan secara kemasyarakatan dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Dalam berbagai aspek kehidupan ada petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Siapa yang pertama sekali mempraktekkan, mencontohkan bagaimana petunjuk itu diaplikasikan atau diimplementasikan, diamalkan? Rasulullah.
Jadi kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, jangan dibatasi uswatun hasanah itu pada bidang-bidang tertentu. Uswatun hasanah, tauladan yang baik, fi kulli majalatil hayat, pada seluruh lapangan kehidupan. Beliau adalah uswah hasanah. Beliau adalah tauladan yang baik. Jadi keliru ketika orang hanya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kaifiat salat, tapi dalam berperilaku tidak. Jadi keliru ketika orang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dalam perkara berpenampilan, tetapi dalam berperilaku, berinteraksi sosial tidak. Itu keliru. Saya sedih sekali ketika orang secara mazhar, secara penampilan lahiriah seperti orang yang sangat taat dalam mengamalkan syariat, dalam meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika berinteraksi sosial yang sering terjadi, jadi mentang-mentang kita berjubah, kalau tidak sesama berjubah tidak pandai kita bertegur sapa. Ya, mentang-mentang kita pakai kopiah atau pakai serban, yang tidak sama berserban tak pandai kita senyum. Nah, perangai seperti inilah yang sekarang membuat orang menjadi tidak nyaman. Ketika kita mengatakan diri kita adalah sebagai orang yang berusaha untuk meniru Rasulullah, mentauladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan, tetapi kita hanya menampilkan mazhar, penampilan seolah-olah beginilah cara Rasul berpakaian, beginilah cara Rasul berhias, beginilah cara Rasul menata penampilan beliau, tetapi dalam berinteraksi kalau orang tak sama model dan bentuknya jawab menyapu kan pandai dah. Begitu kan? Ini tidak benar cara begitu. Nah, saya sampaikan ini bukan pengalaman sekali dua kali. Saya tidak bayangkan dengan antar sesama umat. Dengan ustadz-ustadz, bahkan mungkin dia tahu, setidaknya walaupun saya bukan gurunya, tapi setidaknya kan dia tahu ke ustadz kolai pandai lo ceramah seketik kan. Nah, menyapu senang. Saya tidak tahu ini pelajaran apa yang diterima oleh orang, walaupun berbeda berbagai macam. Bagaimana kita hidup sebagai muslim dengan gaya seperti itu? Jadi kalau mau belajar kita tentang sunnah Nabi, bagaimana kehidupan beliau, jadikan beliau qudwah dan uswah dalam seluruh aspek kehidupan. Jangan hanya satu sisi saja. Ini yang ingin kita sampaikan kepada umat, supaya jangan terlalu banyak friksi-friksi, kelompok-kelompok yang satu sama lain saling berjauhan hati. Kadang orang di luar umat Islam memanfaatkan hal-hal seperti itu untuk membenturkan sesama kaum muslimin, yang barangkali tidak disadari oleh sebagian orang. Bahaya dari kita merasa melebihi saudara-saudara kita
dalam berbagai hal, padahal belum tentu kita yang terhebat dan terbaik di antara mereka. Ya, jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika ditunjuk menjadi khalifah, dengan sharih, terang-terangan, secara jelas beliau sampaikan, lastu bi khairikum, aku bukanlah yang terbaik di antara kamu sekalian. Kalimat ini mesti harus kita tanamkan agar sedikit kita bisa tawaduk dengan amal kita. Belum tentu kita yang berpakaian seperti ini berbagai macam lebih mulia dari mereka yang di luar sana kadang berkotor-kotor dan bermacam yang kita tidak tahu berbagai alasan mereka. Bahkan seorang muslim yang durhaka sekalipun tidak kita pandang dengan kebencian, tapi kita pandang dengan rasa hibah. Mudah-mudahan nasihat kita, mau'izah yang kita sampaikan bisa menyadarkannya. Tapi kalau semangat eksklusivitas kelompok saya yang seperti ini saja, yang tidak seperti itu bukan kelompok saya rasa tidak begitu Nabi SAW menunjukkan bagaimana bergaul di dalam hidup. Jadi Rasulullah SAW menjadi imam dalam seluruh lapangan kehidupan. Tetapi kembali kita kepada konsep awal. Keimaman di luar sana sebagai apapun peran dan fungsi itu tidaklah lebih tinggi daripada keimaman ketika memimpin umat dalam beribadah. Itu yang perlu diingat. Bahkan kalau kita ambil perkataan Umar bin Al-Khattab ketika mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat beliau, apa alasan Umar? Laqad radiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an takuna imamana fi amri dinina. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah redha, telah meredai engkau sebagai imam kami dalam urusan din, dalam urusan akhirat kami, salat. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, perintahkan Abu Bakar untuk yusalliya, untuk salat, memimpin sahabat menjadi imam salat ketika beliau sakit. Jadi jangan dipandang enteng kedudukan imam. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang-orang yang merendahkan kedudukan imam atau orang yang mengelola salat berjamaah, siapapun dia. Perlu diingat itu. Jadi jangan direndahkan imam, garin, muazzin. Mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat kelak. Kalau mau berpolitik, berpolitik saja. Tapi jangan nyerempet-nyerempet ke sana. Jangan nyerempet-nyerempet. Termasuk juga sekarang orang-orang yang menampilkan diri sebagai orang yang menjaga dan mengawal agama ini juga hati-hati. Jangan sampai memperalat agama ini untuk kepentingan jabatan dan politik praktis.
Jangan memperalat, karena agama ini bukan alat untuk itu, tetapi politik, kekuasaan, jabatan itulah yang harus dijadikan alat untuk menegakkan agama. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Semestinya seorang muslim menjadikan apa? Hartanya, jabatannya, pangkatnya, kewenangannya untuk apa? Untuk menegakkan din Islam. Itu kalau mau selamat di akhirat kelak. Jangan agama atau simbol-simbol keagamaan menjadi alat untuk menjangkau kekuasaan, mendapatkan jabatan dan berwujud. Jangan. Hati-hati, jangan pergunakan hal itu. Saya bukan orang yang sekuler. Saya percaya bahwa umat Islam harus berjuang di seluruh lapangan. Lapangan politik, lapangan ekonomi, lapangan sosial. Termasuk juga di medan dakwah seperti ini. Semuanya harus berkolaborasi. Tapi ingat, semua kita harus satu pandangan bahwa apa? Agama bukan alat untuk mencapai kekuasaan. Agama bukan alat untuk menjangkau kekayaan. Agama bukan alat untuk mendapatkan kewenangan, pangkat dan jabatan. Ingat itu. Bahkan seluruh yang kita sebut tadi, harta, pangkat, jawatan, kemenangan apapun, itu mesti menjadi alat bagi seorang muslim untuk apa? Untuk menegakkan agamanya. Jangan dijungkir balikkan nilai itu. Karena itu kalau ada seorang ustadz yang maju, bukan gelarnya yang menjadi alat untuk itu. Karena itu berhati-hati. Saya tidak nyaman sekali ketika orang karena banyak laporan mengirim berbagai macam pernyataan-pernyataan. Saya menghimbau kaum muslimin, betapapun kita bertarung ya, kan sekarang seperti pertarungan dalam mendapatkan kekuasaan, hal-hal yang telah kita ketahui itu ada kaitan erat dengan keagamaan kita, janganlah dilecehkan, jangan direndahkan. Karena saya membaca ada ustadz pembohong, ada buya ini dan berbagai macam. Sebut saja namanya daripada gelaran-gelaran yang kita sudah tahu bahwa itu adalah panggilan-panggilan keilmuan, kehormatan, rusak akhirnya dakwah. Tidak sependapat dengan si fulan dan si fulan itu hak anda saudara masing-masing, silakan. Tapi jangan buat ada ustaz penduto, buya, gadang otak, berbagai macam. Jangan. Itu merusak nanti. Saya ingin tekankan ini, saya bukan pendukung siapa-siapa. Saya tidak mau masuk ke ranah politik praktis seperti itu sebagai ketua MUI. Tapi perlu saya ingatkan, kalau saudara-saudara tidak setuju dengan seseorang, jangan dipakaikan gelaran-gelaran yang kita selama ini telah membiasakan. Itu adalah pakaian para ulama kita, pakaian para da'i kita. Saya meminta jangan. Kalau terbiasa hal seperti itu, nanti yang akan menanggungkan anak cucu kita juga. Mereka tidak ada lagi di dalam kehidupan mereka yang bisa dihargai dan dihormati. Sama dengan orang bergelar datuk, kemudian ada seorang datuk yang keliru. Jangan disebut datuk Iko, datuk tidak selesai. Itu karena yang satu datuk jadinya. Nah,
Jangan. Itu berisiko dalam menjaga akhlak generasi yang akan datang. Tolonglah pandai menahan diri. Tidak bagus begitu. Tapi kalau saudara mau kritisi, saya termasuk yang juga tidak memantangkan untuk mengkritik para penyelenggara negara yang bertanggung jawab kepada masyarakat ini. Bapak dan Ibu bukan sering dengar saya kalau tidak setuju, tidak setuju. Kalau sudah menyimpang dari garis-garis kebenaran, berisiko membawa mudarat kepada umat, kepada masyarakat. Mungkin di saat orang lain lalai dalam mengingatkan, saya malah yang mengingatkan. Tetapi saya tidak mau mencaci maki seseorang, apalagi dengan gelaran-gelaran yang bisa jadi berimbas kepada yang lain. Jadi tanda orang bijak itu hendak menyerakkan masalah kemana-mana. Dia fokus hanya kepada persoalan dan orang yang bermasalah. Itu imbauan saya, walaupun saya tidak punya kewenangan untuk mengatur mulut orang, tapi saya himbaulah kaum muslimin, mari kita santun. Berbeda boleh, tapi bahasa-bahasa nendak benar, tolong dijaga. Ada di dalam media-media, maaf saja, ada istilah yang dulu orang tua-tua kita sering sebut bercarut bungkang, ya. Pakai begitu kadang dia apa. Masa ia begitu dibaca oleh anak-anak muda kita, oleh generasi kita, generasi yang akan datang. Beginilah orang-orang tua saya di masa lalu. Coba bayangkan, itu kan rekam jejak, itu akan muncul terus. Apa tidak malu kita itu? Berubahlah kaum muslimin. Bagaimana kita sekarang, itu bahagian dari pendidikan terhadap generasi kita yang akan datang.